Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan masih terus bersama kami. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan ini ada berita yang apa ini Mas Hersu kalau Iya, kategori kalau saya ini? banyak baca orang marah sekali ya sebenarnya dengan fakta sekarang ini bertaburan semua eh, pejabat-pejabat publik kita, terus bahkan itu kemudian relawan yang juga masuk jadi pejabat itu semua jadi komisaris ya, dan itu kelihatannya untuk bancaan ya, komisaris itu. Dan yang membuat orang marah itu adalah di satu sisi ngaku bahwa pertama negara katanya mau efisiensi, tapi Ya, mereka ini kan kemudian kalau yang punya rangkap jabatan itu kan berarti mereka mendapatkan gaji double double. ya. Nggak boleh kan sebenarnya itu. Orang mereka beralasan bahwa BUMN kan itu udah dipisahkan dari apa APBN ya artinya. Tapi tetap aja itu adalah uang duit negara. Karena namanya juga BUMN, namanya juga Badan Usaha Oh, Milik Negara. Terus dan itu pertama, kemudian orang melihat juga dalam situasi sekarang orang sedang susah payah cari pekerjaan, jutaan orang bermeluk cari mm-mm. pekerjaan. Saya tadi baca misalnya pernyataan dari Gubernur Jakarta ya, Pak Pramono Anung, yang menyatakan sekarang Mhm. PPSU itu. PPSU itu apa singkatnya? Pekerja, pokoknya apa ya? Iya, Itu banyak bersih-bersih. ya, Mhm. banyak sarjana yang katanya ngelamar itu Jaga. karena katanya lumayan gajinya itu UMR Mhm. gitu. Berapa sih? lima Iya. koma lima setengah Mhm. juta, terus dapat juga fasilitas BPJS dan sebagainya. Iya. Ya kan, dan sekarang peminatnya tiba-tiba sangat banyak. Itu mendapatkan itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang kita tahu sebenarnya jadi komisaris kan mereka nggak punya Mhm. kerjaan ini. Kita mesti ngomong jujur, Iya. mereka itu sebenarnya nggak ada kapasitasnya di situ dan sebagainya, nggak punya pekerjaan. Digaji itu ratusan bahkan miliaran per bulan. Ini gimana orang nggak Mhm. jadi marah, itu terjadi disparitas. Yang ketiga juga itu menunjukkan bahwa ini Pak Jokowi memang masih sangat kuat karena orang-orangnya Iya. ya loyalisnya Pak Jokowi itu semua dapat jatah komisaris gitu loh. Jadi meskipun kita sering, makanya kita sering kemarin ingatkan hati, nah ya kita mesti membacanya hati-hati ini. Bahwa Iya. misalnya Pak Jokowi walaupun sudah tidak bisa ketemu lagi dengan Pak Prabowo misalnya gitu, tapi dia belum belum habis juga gitu, karena buktinya Mhm. orang-orangnya itu masih bisa masuk ke komisaris, dan komisarisnya nggak kaleng-kaleng karena perusahaan-perusahaan migas seperti Besar. ya, perusahaan besar Mhm. di bawah Pertamina. Kita bicarakan itu, Mbak Agi, saya kira kemarahan orang kalau saya baca di media sosial itu luar biasa, dan Iya. banyak sekali tokoh-tokoh yang menelpon saya, bahkan di antara beberapa di antara mereka itu adalah loyalisnya Pak Prabowo. Ya, misalnya ini mesti nggak, ini mesti dikritisi Mas Yerso katanya. Kita kita bukannya, kita tetap harus bahwa eh, jangan karena kemudian kami ini loyal pada Pak Prabowo, ini kita membiarkan seperti itu. Nggak benar kata mereka. Mereka menyatakan begitu kepada saya. Karena kan banyak sekali orang yang sekarang berpikir ini kalau kritik terhadap Prabowo nanti yang diuntungkan Gibran, kan diuntungkan Jokowi kan kadang-kadang gitu. Saya kira enggak lah, kalau kita waktunya kritik ya kita kritik saja gitu. Kalau benar ya dibelain, kalau enggak ya kita kritik. Saya kan seperti itu kan Mbak Agina. Beliau tadi itu yang nelpon saya sebut dengan nama beliau berarti ini seorang tokoh lah dia menyatakan. Dia benar-benar marah sekali dengan itu, dan bahasa dia itu bahasa beliau saya nyebutnya ini mesti dihajar ini Mas Ersul katanya begitu. Memang saya bercandain, memang kita preman itu Kang hajar gitu. Iya, kita memang harus kritisi ya. Kritisi itu berarti kita menghajar dalam makna literasi. Ini ya betul juga apa yang dikatakan tokoh tersebut Mas Yesu. Masalahnya ini orang-orang Jokowi yang memang melekatnya ke Jokowi, bukan ke Pak Prabowo loh ya ini. Karena kalau Pak Prabowo itu biasanya melekat ke Pak Prabowo itu biasanya dia juga orang yang akan dekat dengan circle Pak Prabowo. Akan sulit orang yang mendekat ke Pak Prabowo tapi tidak begitu dekat dengan circle-nya gitu. Jadi memang seperti misalnya untuk Pertamina Hulu Energi ini masuk nama-nama Denny JA. Ya, kita tahu Denny JA ini adalah seorang pemilik lembaga survei begitu yang dari sejak sebelum-sebelumnya itu kita tahulah pernah ada eh, bahkan dari kalangan Hambalang dulu juga pada tahun 2019 sebelum 2019 itu Denny JA ini pernah membuat apa penawaran atau semacam proposal tapi kan memang ininya tinggi sekali begitu ya bayarannya untuk Mas Hersu eh, yang kemudian adalah sejumlah nilainya saya pun juga terkejut dan Pak Prabowo ketika itu ya
eh, dalam kondisi yang sulit. Kita tahu Pak Prabowo pernah bercerita, bahkan untuk sekedar mengambil uang tunai saja dalam sehari hanya bisa 200 juta itu dibatasi. Hmm, Dan seorang pengusaha mana mungkin seandainya dia melakukan transaksi hanya sekitar 200 hmm, juta rupiah begitu. hmm, Jadi memang kesulitan. Ada uangnya tapi tidak bisa diambil, atau ada apa aset-asetnya tapi tidak bisa dijual. Pernah hendak dijual, ini agak melenceng sedikit ya. Pernah dijual dan sudah ada orang yang akan membeli dari luar, itu tiba-tiba dia menelpon dan dia mengatakan bahwa tidak jadi begitu, karena memang kemudian ada semacam ancaman gitu kalau seandainya jadi membeli aset Prabowo. Jadi ketika itu sebelum bergabung dengan Jokowi, kondisi Pak Prabowo ini memang sangat-sangat dibatasi dan terpuruk. Jadi dan orang-orang ini bukan orang-orang dekat Pak Prabowo, tapi orang yang sudah melekat kepada Jokowi sejak 2014, 2019 dan sampai sesudahnya kita tahu. Dan seperti nama seperti Muhammad Khodari itu adalah salah satu orang yang menggulirkan Jokowi 3 periode. hmm, Kita hmm, tahu hmm. ya Mas Ersu, lewat relawannya, lewat saya kalau lewat di tengah kota misalnya di Pancoran-Pancoran itu ada berapa jalan itu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semacam simpang lima yang sangat-sangat sibuk. Di situ ada video-video tron dan itu iklannya adalah iklan dari kelompok Khodari. Bisa dibayangkan itu betapa mahalnya. Ataukah injek kaki dengan tidak membayar? Kita tidak tahu. Tapi kalau saya pun membayar, itu kekuatan sebuah kelompok organisasi relawan untuk memasang iklan di situ, iklan semacam apa namanya video bergerak yang kita sering sebut sebagai videotron itu kan sangat-sangat mahal. Tapi mereka mampu begitu dan iklannya itu berhubungan dengan Jokowi 3 periode. Dan sekarang dia ini mendapatkan posisi sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Kita Jabatannya tahu di pemerintahnya apa ya sekarang resminya? Kan dia punya jabatan. wakil KSP Mas Hersu. Setahu Oh, saya dia wakil KSP dan iya ini kan dilantik oleh Pak Prabowo itu tidak lama sesudah Pak Prabowo menjabat ya. Ketika hmm, itu kan kita tahu masih banyak sekali cawe-cawe dan pengaruh dan hmm, titipan dari Jokowi begitu hmm, hmm, untuk orang-orang itu masuk, termasuk juga si siapa yang di kantor komunikasi Presiden, hmm. kepala kantor komunikasi Hasan Presiden itu kan Hasan Hasan Nasbi ya. Hasan Nasbi, Hmm, ya, yang seringkali blunder itu kan juga hmm, pas kita sudah tahu pasti titipannya karena dibuat di bulan Agustus atau sekitar 2 bulan sebelum lengser hmm. dibuatlah lembaga tersebut begitu. Ya, ya. Nah ini kemudian di Pertamina Hulu Energi ini kalau kita lihat ini komisarisnya sebagai komisaris utama loh ini Hmm, dan komisaris independen. Jabatan dua sekaligus itu oleh Denny Januar Ali atau Denny JA, si hmm, pemilik lembaga survei tersebut yang bisa mengarah-arahkan opini dan tulisan-tulisannya sangat masif. hmm. Begitu juga ada Stella Christie, ini sebagai wakil menteri, ya sekarang kan wakil menteri ada berapa? Ada sekitar 30 wakil menteri dan Dan semua lembaga. semua dapat anu ya, wakil menteri semua Semua dapat dapat jatah seperti jatah. ini Hmm, dengan nilai gaji yang sangat-sangat fantastis. hmm, Yang 19 juta ini lapangan pekerjaan itu tidak dibuatkan juga, sementara ini orang-orang yang sudah mendapatkan jabatan tinggi dan hmm, belum tentu di komisaris itu dia hmm, pun ahli sebagai pengawas di situ, hmm, tapi merangkap jabatan. Dan kemudian juga yaitu tadi ada nama Muhammad Kodari ini sebagai komisaris. hmm, Dan selain Muhammad Kodari yang tadi kita sudah bahas, juga Denny JA begitu ya Mas Hersu yang tentunya memiliki jasa memang ya untuk naiknya Pak Jokowi tentu saja dan juga untuk 02 yaitu Prabowo Gibran sekarang. Saya rasa sih lebih kepada Gibrannya ya iya, hmm, kedekatannya karena hmm, setahu saya dia terlalu di tidak terlalu dekat atau bahkan tidak terlalu disukai kalau kita hmm, suka mendengar percakapannya di belakang layar gitu ya di inner circle-nya Pak Prabowo. hmm. Terus kemudian yang berikutnya tentu saja ini nama Tina Talisa Mas Hersu. Tina Ini Talisa ini saya terakhir Bahlil ya, seingat saya bukannya dia dengan Bahlil, bukan? Di betul menteri. betul. Oh, oke. Mhm. Sekarang di mana? Ya. Hmm, Jadi Tina Talisa ini sebelum terbentuknya pemerintahan baru, Pak Prabowo dia sebagai juru bicara dan juga sebagai staf khususnya Bahlil di hmm, Kementerian Investasi oke. dan Hmm, Penanaman Modal ya. Ketika itu sebelum Bahlil hmm, di ESDM, tapi di pemerintahan yang baru ini kemudian dia ditunjuk oleh Wapres Gibran sebagai oh, staf khusus dari oh, Gibran. staf khusus Wapres ya, sekarang ya? Betul. Oh, saya pikir Mhm. masih dengan Pak Bahlil di ya, SDM, enggak lagi ya? Enggak. Enggak, jadi Naik kelas ya, udah naik kelas ya?
naik kelas, tidak dari investasi, Kementerian Investasi, kemudian ikut bahlil gitu ya, Hmm. eh, apa namanya, diajak ke ESDM, tapi langsung naik ke, rupanya kepincut ini Gibran. Jadi Hmm. memang ini kan ahli komunikasi juga selain dia Oh, sebagai kemarin jurnalis. kan saya ingat Mbak Agi mempertanyakan siapa penasihat komunikasinya dong. Berarti terjawab dong kalau gitu Mbak Agi. Hmm. Iya, iya, iya. Ini terjawab karena di setelah ya ketik bulan-bulan November Desember. Jadi sebetulnya sudah dituju bulan November. Hmm. Saya ingat Tina Talisa ini mengunggah di Instagramnya mengucapkan terima kasih telah mendapatkan kepercayaan dari Gibran dan Hmm. apa ditunjuk sebagai staf khususnya Gibran dan kemudian dikatakan setelah menurut media setelah bertemu empat mata dengan Gibran maka penugasannya sebagai staf khusus selama 5 tahun ke depan itu adalah mendapat arahan untuk mengawal isu-isu bidang UMKM. Nah, sekarang Hmm. kalau saya keliling-keliling seluruh Indonesia ngelihat UMKM, ya inilah penasehatnya. Digitalisasi, wow, digitalisasi, UMKM apakah berarti ya. termasuk Hmm. Terus ya digitalisasi begitu dan ini kan juga dia ngomongnya soal digital terus kemudian soal stunting, soal ekonomi dan keuangan syariah. Jadi oh, keuangan syariah kalau ngomong soal keuangan itu juga ini kalau staf khususnya UMKM ada. kelihatannya juga melekat kepada istrinya Gibran dong ya, karena dia di Dekranas segala macam Mm-mm. gitu ya. Ya. Betul, Hmm. betul. Ya kan dia ada eh, apa namanya? Ada staf khusus juga Mas Hersu. Hmm. Dan kemudian setelah dari eh, ya kita tahu kalau seandainya dia dari staf sus Gibran terus kemudian naik sebagai apa komisaris sebagai Pertamina Patraniaga ya siapa Bukan lagi naik yang ya mungkin saya kira ya, bukan ya pokoknya dapat jabatan lah karena kita nggak merangkaplah ya ya. merangkap jabatan gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat dari gajinya, ya ini naik level Mas Hersu jelas Oh iya, Pertamina iya, 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 iya. Oke, kan memang gaji staf khusus tentu nggak segede di tidak Pertamina. terlalu Tapi tetap besar. aja itu kan double income dong berarti ya. Iya, betul. Tidak, kalau saya rasa walaupun mengatakan tidak tidak mungkin lah ya. Hmm. Dulu kan Bu Sri Mulyani dengan dia mengatakan ada selain sebagai Menteri Keuangan juga ada jabatan 25 sampai dengan 30. Hmm. Tapi kan itu jabatan-jabatan sebagai dewan pembina di mana, sebagai dewan pakar di mana, Ek di officio BRIN ya, sebagai apa. ya, Iya, ek ex officio. officio saja, betul. Kalau nanti Menteri Keuangan yang berganti ya itu akan berganti juga gitu ya sesuai dengan ini. Tapi kalau sebagai komisaris ini kan bukan jabatan ex officio begitu bisa Bukan. berganti kapan saja begitu. Nah, lantas kalau saya tidak tahu yang di Pertamina Hulu Energi ya, Hmm. tapi ini Tina Talisa selain Tina Talisa ada lagi Mas Ersu. Apa tuh? Selain dia itu ada panel Barus. Nama ini saya akrabnya Projo ini kan, Bendahara Projo ya. Ini kalau Betul, itu. Bendahara Umum Projo. Ini Hmm. relawan yang terbesar, yang ketua umumnya adalah Budi Ari, yang sekarang Hmm. namanya sering disangkut-sangkutkan Hmm. dengan kasus judi online yang katanya bahkan menurut para saksi begitu ya, Hmm. dan juga saksi terdakwa yang ada di sidang pengadilan mengatakan Hmm. mendapatkan 50% dengan ini 50% pendapatan dari judol begitu Saksi, kesaksian. saksi Jadi mahkota ini ya. Ya, betul. saksi mahkota mengatakan demikian 50% dan ini jadi fakta persidangan tentu saja. Tapi sampai sekarang belum juga tersentuh. Nah, ini bendahara umum dari Projo adalah Panel Barus. Ini orang juga sangat aktif Oh, Mas Hersu oh, pada ini dapat saat komisaris juga ya, Mbak ya? Apa dia punya ya jabatan di pemerintahan juga? Enggak. dia punya apa namanya jabatan di pemerintahan yaitu dia sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Wow, Koperasi. nggak jauh-jauh juga. Iya, Iya, kita iya. tahunya karena dia dilatih oleh Budi Ari dan kemudian mendapatkan ucapan. Kalau saya Oh. melihatnya ucapan dari Projo Kabupaten Tangerang itu ada jejak Hmm. digitalnya, di Hmm. mana mereka mengatakan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Panel baru sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang kemudian 3 Januari Ya, 2024 oke. Hmm. pelantik apa dan sebagainya gitu Nah, ya. itu apa ini track recordnya apa ya? Kalau kayak tadi ada sebut Tina Talisa kita tahu dia presenter ya, dia pernah di televisi gitu ya. Hmm. Tapi kalau Panel Barus ini apa ya track recordnya sebelum dia jadi Saya tidak tahu relawan? Mas Herzi. Hmm. Saya juga belum mencari tahu, tapi saya tahu dia pernah menyalek lah ya. Dia pernah Hmm. nyalek dari Jadi, Golkar, dari oh. Riau sana. Iya, untuk Hmm. untuk DPR RI, Hmm. Hmm. eh, Hmm. Pak Caleg DPR RI Ya, ya, dari ya. Partai Golkar, tapi kan tidak tembus ya, Hmm. caleg gagal lah begitu. Hmm. Nah, itu untuk karir politiknya. Sementara untuk karir relawan-relawannya ini termasuk posisi yang tinggi ya di Projo menjadi bendahara umum. Kita tahu ini ada organisasi terbesar kepercayaan Pak Jokowi
tangan kanan Pak Jokowi yang kalau ada apa ya si Budi Ari dan kawan-kawan ini dan keluar masuknya uang ke dalam projo ya dia ini yang Hmm. paling tahu saya rasa dari mana sehingga projo bisa menjadi sedemikian besar padahal kita tahu Budi Ari juga bukan sebagai seorang pengusaha yang sangat terkenal atau Ya, sebagai bekas tycoon. wartawan itu pun sebentar kan ya Mbak ya. Iya, pernah menjadi wartawan di salah satu harian terkenal. Hmm. Hmm. Terus kemudian Bentar ya, dia nggak lama masuk. juga ya. Iya, terus kemudian dia masuk ke partai, dia pernah masuk ke PDIP, terus kemudian dia keluar, kemudian mendirikan, sudah tahu ini bakal besar nih dengan cara-cara jilatan atau yang apa yang ini Hmm. kans besar begitu ya untuk menjadi relawannya Pak Jokowi sehingga membentuk Projo itu tadi. Jadi Hmm. ini orang-orang Projo ya masih masih mendominasi ya Mas Yesu kalau bisa. Ya. Artinya bukan Projonya mendominasi, Pak Jokowinya dalam hal ini. Iya, sejak Kayak yang ya, Anda sebutin tadi itu semua linknya ke Pak Jokowi semua kan yang ke tadi Pak itu. Jokowi semua. Iya, iya. Kecuali ada satu lagi nih dari Pertamina Patraniaga, ada Ferry Yuliantono. Ini adalah wakil Orangnya, menteri orangnya dari Pak Budi Ari. Prabowo kalau ini kita tahu Ya, ya. Pak Prabowo, Hmm. betul. Hmm. Hmm, ya, Terus? gitulah. Hmm. Dan tadi gajinya belum selesai ya. Hmm. Berapa gaji orang-orang ini? Untuk Patraniaga, misalnya untuk Panel Barus, kemudian untuk Tina Talisa, dan apa namanya, Ferry, begitu yang sudah wakil menteri juga yang merangkap jabatan ini. Kalau di sini saya melihat dari CNN Indonesia ya, dia menulis bahwa berdasarkan laporan keuangan 2023, ini Hmm. bukan 2025 ya, ini baru 2 tahun yang lalu saja, Pertamina Patraniaga total kompensasi untuk manajemen kunci, direktur, komisaris, begitu, yang mencakup Dewan Komisaris dan Direksi mencapai 19,1 juta dolar atau sekitar 312 miliar. Ini dibagi Total ya. sama-sama. Totalnya Dibagi. segitu. Nah, Dengan kalau asumsi kurs hmm. itu 16.370 Ya. kurs rupiah Hmm. ke dolar. Hmm. Nah, pada tahun tersebut perusahaan mencatat adanya 7 anggota dewan direksi dan 7 anggota dewan komisaris. Jadi Ya. dibagi. Hmm. Nah, kemudian kalau kompensasi tersebut dibagi rata, maka setiap individu diperkirakan menerima sekitar 1,36 juta dolar Amerika Hmm. atau setara 21,8 miliar per tahun per Hmm. orang per individu atau sekitar 1,75 eh, miliar per Per bulan. bulan. Per bulan 1,75 miliar. Tapi itu dipukul rata ya, karena kan Pukul direksi rata. misalnya komisaris itu berapa persen dari direksi dari Betul. dan sebagainya. Tapi tetap saja di angkanya pasti di atas 1 miliar per bulan lebih ya, Mbak Gia. Iya, kira-kira demikian. Karena ini kan anak perusahaan Pertamina. Ya, ya, Kalau Pertaminanya sendiri di atas 2 miliar kan, dua misalnya untuk miliar. Ahok ketika itu, Hmm. dan dia pun juga komisaris utama begitu ya. Hmm. Tapi perbedaannya tidak banyak. Jadi misalnya sekian persen, sekian puluh persen dari gaji direktur utama itu adalah gaji komisaris utama. Hmm. Kemudian perbedaan antara komisaris utama dengan komisarisnya, komisaris independen, komisaris biasalah ya Hmm. itu hanya sekitar 5% gitu Mas Oke, Yerso. itu Jadi ya belum memang tidak. gaji ya. Oke lah di atas 1 miliar gajinya gitu ya. Bahkan ada yang bisa Mhm. hampir 2 miliar. Itu belum fasilitas-fasilitas lain kan. Mereka masih akan dapat fasilitas yang lain. Belum, belum. Hmm. Hmm. Mhm. Jadi masih ada fasilitas kesehatan, Hmm. masih mendapatkan asuransi, Hmm. begitu juga untuk istri dan anak-anak, untuk keluarga, dan fasilitas lainnya tentu saja akan ada ajudan, akan ada sekretaris, kemudian kendaraan, gitu. Saya tidak tahu apakah rumah dikompensasi dengan sejumlah uang sewa ataukah memang ada rumah tersendiri begitu ya sebagai rumah dinas. Tapi yang Oke. jelas ini fasilitas yang mengikuti pun sangat banyak. Jadi kalau kita mungkin supaya bisa mendapatkan gambaran karena tadi saya menyinggung soal PPSU tadi ya pekerja apa sih singkatannya saya nggak Mhm. tahu apa PPSU di apa di Jakarta yang 5,5 juta ya UMR-nya Mbak Mhm. gitu ya. Kalau Ya, dibikin kira-kira sekitar 1 miliar sekian gitu aja itu bisa untuk menggaji 200 orang ya berarti ya. Eh, eh, itu baru gajinya ya. Jadi gaji satu orang komisaris misalnya itu bisa menggaji sampai sekitar 200-an orang PPSU di iya. Jakarta, belum lagi fasilitas-fasilitas lain. Jadi kontras banget ya. Dan kemudian makanya saya tadi nanyakan apa sih kompetensi orang-orang ini, apa latar belakangnya, kan gitu. Itu yang saya kira penting juga kita tanyakan karena orang misalnya seperti kita, kayak kompetensi kita di komunikasi ya, dan bukan gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin kalau Mhm. toh katakanlah yang teman-teman yang tidak punya latar belakang pendidikan, latar belakang jurnalis dan sebagainya mungkin cocok kalau untuk di bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi dan
komunikasi itu tidak harus semua perusahaan komunikasi ya, karena semua perusahaan kan ada bidang-bidang komunikasinya gitu. Jadi, nah Betul. yang lain-lain itu apa kompensasinya dan sebagainya. Tapi yang di soal seperti yang saya sebut tadi kan, ini kan double mereka berarti income-nya ya, sebagai pejabat Ya. negara dan kemudian juga sebagai komisaris. Itu yang di tengah situasi yang seperti sekarang ini, ketika Indonesia sedang katanya melakukan efisiensi. Jadi lama-lama saya lihat narasi efisiensi itu betul-betul hanya omon-omon saja ya Mbak ya itu. Jadi nggak berlaku sesungguhnya efisiensi itu khususnya untuk kebijakan untuk apa untuk fasilitas dari para pejabat gitu. Iya, ya. Ini kita baru ngomong soal efisiensi ya, Hmm, yang membuat orang yang tadinya mulai terbangun kepercayaannya kepada Pak Prabowo, hmm, kemudian mempertanyakan hmm, tangan presiden itu sebenarnya apa namanya merambah ke sekitarnya begitu tuh hmm, sudah se sekuat apa begitu kan dibandingkan dengan pemimpin yang lama. hmm, Bayangkan, jadi ini kan bukan orang-orang Pak Prabowo dan juga kita juga tidak berharap Pak Prabowo itu akan menaikkan semua orangnya kalau seandainya pun dia tidak tidak Walaupun itu kompeten. terjadi, Kan? walaupun itu sudah terjadi juga. Ya. Walaupun sudah terjadi dan sudah banyak, kita Hmm, berharap kan ini kabinet yang profesional, hmm, kabinet Jaken bahkan bahkan itu kan selalu digaung-gaungkan itu seperti itu begitu. Tapi dengan adanya orang-orang ini kemudian naik masuk staf khususnya hmm, Wapres, hmm, terus kemudian juga naik walaupun dia juga pandai di ahli dia memiliki apa pengalaman komunikasi yang panjang seperti Tina Talisa. Kita tahu backgroundnya adalah dokter gigi dan juga tapi dia S2 mengambil komunikasi. Dia cukup mungkin menjadi jubir, menjadi ini cukup kompeten gitu. hmm. Tapi kemudian di Pertamina Hulu Energi, Apa saya rasa perannya dia gitu ya? Hmm, di Pertamina Patra Niaga hmm, ini di bidang niaga hmm, distribusi energi walaupun anak perusahaan Pertamina ini adalah anak perusahaan yang besar seperti halnya anak perusahaan yang bermasalah ya Pertamina kan ada beberapa anak perusahaan yang seperti itu ini hmm. apakah bisa tertangani gitu sudah menjadi staf khusus Wapres terus kemudian menjadi komisaris Iya. di sana gitu Bahkan ini kan tugas untuk nangani sebagai staf khusus apalagi Wapres itu aja kan banyak banget karena kita masih lihat pasti bagaimana bolongnya iya. Gibran kan Mhm. sebenarnya kalau kita boleh bilang ya sekarang ini kan komunikasinya Gibran lagi acur-ancuran banget kan gitu ya. Jadi Betul, artinya dan dia harus hmm, menambal ya semua itu. hmm, Iya, dengan berbagai keahliannya, Tina Talisa ini kalau saya melihat sangat-sangat berat gitu. Artinya sebagai orang komunikasi tidak hanya menambal si presidennya, juga dia harus mengawasi betul, misalnya apalagi dia digitalisasi, yang artinya ini kan memiliki akun-akun sekarang dipercaya oleh apa akun medsos itu dipercaya oleh Wapres itu akan memiliki pengaruh yang sangat luas begitu kan. Baik hmm, itu pengaruhnya itu pengaruh buruk kalau seandainya isinya itu buruk begitu memframing sesuatu atau apa namanya harus memberikan impact atau pengaruh yang baik begitu kan. Nah, ini kan tujuannya tentu harus memberikan impact yang baik. Begitu juga soal narasi-narasi Gibran di akun Gibran Rakabuming Raka ya soal hilirisasi, soal apa dan sebagainya itu hmm, yang kemudian terjadi keanehan-keanehan pada akun itu kan termasuk soal digitalisasi itu Mas Ersu yang juga jadi sangat-sangat luas lah kalau tadi disebut UMKM apa dan hmm, UMKM berarti merambah juga ke apa topik Dekranas gitu, tema Dekranas di mana karena Pak Prabowo tidak memiliki pasangan atau ibu negara saat ini kan diambil ketua Dekranasnya adalah Selvi Ananda. Ya kita tahu Selvi atau Ibu Wapres ini juga memiliki keterbatasan gitu. hmm, Walaupun kalau dalam berbicara saya rasa lama-lama sekarang kalau kita melihat saya suka perhatikan di IG-nya begitu hmm. lebih baik daripada Gibran sebetulnya Mas Yesus karena sudah mulai mungkin dia mulai Ya. belajar gitu ya. Hmm, hmm, Tapi tetap terlalu kosong gitu masih kita kita beda lah dari kalau kita melihat ketika itu dijabat oleh Ibu Yusuf Kala dijabat oleh siapa Andi siapa Mas Hersu yang menjadi jubirnya Pak SBY juga eh, Oh, anu Andi Malarangeng maksudnya. Andi Malarangeng, istrinya Andi Malarangeng itu kan cukup aktif juga dulu Oh di ya. Hmm, Kerangas. hmm, Karena hmm, saya kan, saya termasuk yang memperhatikan itu sehingga setiap bulan membeli majalah di Kerangas apa saja yang dibicarakan. hmm, Dia menjadi pengurus harian itu eh, apa aktivitasnya begitulah kita hmm, bisa bisa melihat. Nah, hmm. eh,
ini pekerjaan yang berat di wakil presiden ini sebetulnya. Hmm. Jadi kalau sekarang kemudian dirangkap-rangkap, belum lagi juga yang misalnya tadi ada si Panel Barus, dia menjadi deputi pengembangan usaha. Deputi pengembangan usaha di kementerian yang di mana ya, walaupun kita tahu itu kan semacam ada pola KKN-nya juga karena sebagai menterinya adalah Budi Ari. Jadi ketua umum Projong jadi menteri, terus kemudian bendahara umumnya menjadi deputinya. Hmm, hmm, hmm. Ini udah kayak negara milik mereka saja loh Mas Irsu kalau kita melihat ini. Coba Jadi cek kalau sampai office boy-nya juga projo bukan tuh. Perlu dicek. iya ya kita kalau melihat pola seperti ini dan kemudian para pejabat itu berbusa-busa setiap saat itu selalu mengatakan bahwa ini berdasarkan karir, ini semuanya ini meritokrasi apa dan sebagainya. Jadi ingin dilepeh gitu kalau kita lihatnya. Jadi apa ya banyak nuansa kemunafikan gitu ya dalam hal ini KKN terus kemudian pemberantasan korupsi. Orang-orang seperti ini yang menjabat di beberapa tempat kan banyak yang akhirnya ya kapasitas manusia kan terbatas. Banyak yang akhirnya tidak mengetahui apa yang terjadi begitu. Kalau terjadi sesuatu mereka ya lepas tangan begitu saja begitu. Iya, ya, ini memang betul-betul memprihatinkan ya situasinya. Dan kelihatannya kok Pak Prabowo kayak nggak apa ya nggak mengontrol pemerintahan itu sendiri gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah ini lolos dari perhatiannya Pak Prabowo atau ini semua merupakan bagian bargaining gitu atau ya Pak Prabowo udah silakan diatur-atur aja lah gitu yang begitu-begitu pokoknya yang penting nggak ngerecokin gua gitu itu kan jadi pertanyaan buat kita kan Mbak. Iya, kalau saya rasa kalah bargaining ya, Oh, atau bargaining ya. ada di telikung ya. Secara sekarang kan Menteri BUMN-nya masih tetap Erick Thohir. Hmm, Walaupun kita mengatakan ini sudah dipangkas kewenangannya orang-orangnya Erick Thohir sudah dilengserkan, hmm, sehingga Erick Thohir ini kita lihat dulu di zamannya Pak Jokowi sebagai Menteri BUMN hampir tiap hari itu ya karena waktu itu dia juga pengen jadi wakil presiden hmm, sih hmm, ya. hmm, hmm. Ada nuansa itu kan begitu Hmm. ingin menjadi politikus yang di atas begitu kan menjadi tokoh Jadi jadi banser habis tiap juga, hari Mbak. Jadi, iya, hmm, iya menjadi buzzer juga. Jadi seringkali ada ini. Tapi sekarang kan sudah tidak ada Mas Hersu hmm, narasi-narasi. Tapi kemudian komisaris-komisaris ini ya kan semuanya memang diangkatnya oleh Erick Thohir yang dimana adalah orangnya Pak Jokowi. Ya dari situ kita bisa melihat bagaimana bargaining di belakang layar ini sangat kuat sekali kalau kita hmm, melihat seperti hmm, ini gitu. hmm, Kita barangkali kalau membandingkan orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Prabowo ini hampir 50-50 jadinya kalau kita melihat, oh ini habis diangkat orang, oh ini orang Pak Prabowo. Diangkat lagi, oh ini orang Pak Jokowi. Itu kita akhirnya jadi seperti saling saling perlombaan begitu. berlomba ya, sepertinya mereka ya berlomba ya Betul. untuk Tapi bagi-bagi kalau jabatan. kita lihat Hmm, belakangan ini masih menang Pak Jokowi, ya. apalagi pembatalan Gibran tidak akan berkantor di Papua yang dinyatakan oleh Pak Yusril. Ada apa? Pak Yusril ini profesor di usia muda, orang yang sangat-sangat Hmm, teliti. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi advokat terkenal pengacara dengan bayaran salah satu yang termahal begitu ya. Menjadi profesor, orang yang sangat pandai, diakui, bisa itu kayaknya salah lidah atau slip of tongue atau apa ya. Kok bisa sebelumnya ya, kemungkinan akan ada kantor wakil presiden di sana dan tiba-tiba sehari sesudahnya dia mengatakan bahwa Wapres Raka Buming Raka tidak akan berkantor di Papua dalam rangka tugas percepatan pembangunan Papua. Tapi untuk menyukseskan program ini akan menempatkan sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk yang berkantor di Papua. Jadi bukan Wapres yang berkantor Ya, sana. kalau itu udah ada lembaganya sejak awal itu Sudah otsus dari namanya. sejaknya Pak Maruf Amin begitu kan? Otsus memang bukan sejak Otsus, otsus iya ya sejak otonomi khusus. otonomi khusus Betul. memang ada seperti itu makanya kan kemarin ketika Pak Tito menyatakan tidak kan tadinya dibantah oleh Pak Tito ya itu saya bilang Betul. ini kan dua hal yang berbeda karena Pak Yusril jelas menyatakan bahwa ini penugasan khusus dari presiden ini untuk pertama kalinya Pak Pres dapat penugasan jadi kan gitu. Iya betul Mas Ersu, saya rasa eh, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Yusril ya, dia ini kan sebagai Menko begitu ya, Hmm. itu saya rasa bukan bukan dia salah ucap, tapi memang apalagi dia mengatakan dan ini sudah digodok, sudah dibicarakan gitu dengan presiden apa dan sebagainya. Bahkan Yusril pada saat itu kan ada pertemuannya kalau direkam itu berbentuk Zoom ya Mas Hersu yang Ya. beredar luas di medsos itu kan berbentuk itu berbentuk digital di pada peluncuran laporan tahunan Komnas HAM yang tentu saja Ada disiarkan kok secara di itu. Air Subrono Point masih ada ucapan Yusril dalam bentuk videonya ada kok. Itu Iya, jelas. ada rekamannya begitu kan jejak digitalnya ada dan Pak Yusril ini
kita tahu dia sebagai menteri sudah berapa kali kan di beberapa pemerintahan gitu dan sekarang sebagai Menko gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa selain soal-soal administrasi, koordinasi dan sebagainya itu tadi yang otsus ya, dia juga mencakup isu-isu penting lainnya seperti persoalan hak asasi manusia yang selama ini menjadi perhatian luas dan Ya. sebagainya. Karena banyaknya tugas Gibran di Papua itu, makanya Pak Yusril kemudian mengatakan ada kemungkinan akan ada kantor wakil presiden di sana. Jadi bukan sesuatu yang salah begitu, tapi ketika kemudian ini tiba-tiba saja Pak Tito Karnavian, Mendagri itu sudah mengatakan bahwa tidak akan berkantor di sana. Yang berkantor di sana adalah Otsus tersebut. Yang kemudian sehari kemudian tiba-tiba Yusril meralat itu semuanya. Ini ada apa? Menimbulkan pertanyaan besar. Tarik menarik di balik itu. Dan kemudian ketika Pak Yusril akhirnya menyatakan klarifikasinya, kira-kira apa begitu ya? Saya rasa kalau yang namanya bargaining itu kan ada apa tawar-menawarnya itu apa begitu Ya. dengan Pak Prabowo. Ya, ya. Eh, Fix ya sebenarnya soal itu sih. Kan sudah kita membahas bolak-balik bahwa mesti hati-hati membacanya gitu ya, karena memang nggak hitam, nggak hitam putih gitu ngelihatnya, Mhm. bahwa kemudian ada perubahan-perubahan sikap dari Pak Prabowo, yes, gitu, bahwa ada fakta bahwa Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan, iya, tapi bahwa kemudian Pak Jokowi juga masih tetap punya eh, akses ke kekuasaan yang sangat besar, itu juga sangat iya, karena kan sebenarnya kan kita bisa, indikator utamanya itu adalah reshuffle kan sesungguhnya gitu. Tapi Mhm. boro-boro reshuffle yang terjadi justru malah banyak sekali orang-orang yang Pak Jokowi yang dimasukkan kan, yang ini. Jadi ini malah makin memperkuatkan para menterinya sudah banyak di kabinetnya Pak Prabowo, ditambah lagi orang-orangnya yang kemudian masuk juga di komisaris-komisaris, kan ada yang di komisarisnya, ada yang tidak ada di pemerintahan juga masuk di komisaris. Misalnya salah satunya contohnya adiknya ya Sigit, siapa itu waktu itu sih Betul. yang Mhm. adik iparnya ya itu Di, yang di betul di Semen Indonesia. Indonesia, tadinya Mhm. di Bank Indonesia dan di BNI kan, jadi kita menduga BNI. setelah dia tersingkir dari BNI apakah dia disingkirkan, oh ternyata enggak, dia dipindahkan kan gitu ke Semen Indonesia dan sebagainya. Dan sekarang ini kan perintilan-perintilan ini yang masuk belakangan ini kan gitu Mbak Adi. Iya, bahkan yang seperti Silverstone Matutina yang Iya. kita tahu Hmm. itu saja menjabat sebagai komisaris gitu. Kita melihat kompetensinya gitu ya secara selain dia sebagai relawan, selain dia masuk TKN yang Hmm. safari ke sana sini gitu, bermodalkan cara berkomunikasi yang kita tahu juga tidak layak begitu untuk apa ya, untuk mewakili komunikasi. Hmm. Hmm. eh ini ada di lingkaran presiden loh, walaupun lingkarannya masuk ke dalam situ tuh lewat Gibran, lewat lewat Jokowi begitu. Tapi orang kemudian kan melihat ini 02 gitu, mantan jubirnya 02 Ya, pada ya. dan sekarang pun dia masih berlaku seperti itu, walaupun kita tahu melekatnya kepada Pak Jokowi begitu. Tapi orang ini masih eksis terus dan apa namanya Dapat jabatan bahkan kan. Hmm, ya. dapat jabatan, betul, dapat jabatan dengan dan di ID Food ya, komisari ID Food ini adalah komisaris di BUMN pangan yang kita tahu Pak Prabowo sekarang sedang dengan tujuan kedaulatan pangan, ekspor Hmm. apa bertarget ekspor jagung, ekspor gula apa dan sebagainya gitu. Dan dia menjadi salah satu komisaris di perusahaan besar di dalamnya. Ini apa Hmm. yang ya, kalau seandainya di media saya membaca sebuah apa namanya judul begitu Hmm. ini orang IPB nangis membacanya apa sebagainya. Hmm. Saya rasa ini bukan menangis lah, malah justru bersyukur tidak masuk ke dalam komunitas atau circle yang seperti itu. Ya, sekarang kita melihat lagi bahwa begitu masih kuatnya. Barangkali kalau kita melihat di sini berarti bargaining dari geng Solo ini memang masih kuat, Mas Seksu. Sangat kuat Makanya ya. makanya kita tidak heran bahwa Kapolri sampai sekarang maju mundur juga untuk Hmm. diganti. Iya, ya. Jangankan Kapolrinya sebenarnya, indikatornya Wakapolrinya saja yang sudah pensiun sejak Betul. bulan kemarin sampai sekarang belum diganti, dan itu kan menunjukkan artinya masih tarik menarik siapa yang akan menggantikan itu gitu loh. Jadi kalau Mhm. kalau kemudian ternyata orang seperti Kapolda NTT, Pak Rudi Darmoko nggak segera masuk menjadi bintang 3, dan yang masuk itu masih inner circle-nya dari geng Solo, ya berarti ya makin menjauh itu gitu. Makanya kan rentetannya kan sebenarnya di situ Mbak, soal ini, soal reshuffle kabinet dan kemudian juga soal pemakzulan gitu. Selama
reshuffle kabinet saja itu nggak bisa dilakukan, apalagi pemakzulan kan begitu. Tapi bukan Iya, berarti kemudian kita terus harus apa ya menyerah dalam situasi nggak berusaha terus harus speak up terus kan, karena harus, ya, harus. ya Mm-mm. karena justru dengan tekanan publik itu yang baru dilakukan. Nah, kalau kita kemudian apatis, dan saya tidak menyalahkan pihak-pihak yang apatis, kan banyak sekali orang-orang yang tadinya bersemangat gitu ya. Kan kalau kita mau ngomong jujur, yang sekarang ini petanya itu dulu orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 kemarin, dan 19 dan 24, ya ya. mereka itu lari ke Anies Baswedan. Ini kan sebenarnya mereka ini kebanyakan adalah pendukungnya Pak Prabowo pada tahun 2014 dan 2019 terutama gitu. Betul. Kan mereka Mm-mm. meninggalkan Pak Prabowo karena ada Gibran di situ kan begitu. Nah, Mm-mm. setelah kemudian Pilpres dan realitasnya ya akhirnya dinyatakan menang. Kita nggak menyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah pasangan Prabowo dan Gibran, dan Anies kemudian berada di luar kekuasaan. Mereka kan semua sekarang mendukung Pak Prabowo karena ada kekhawatiran terhadap kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo nanti yang ambil alih kekuasaan ini ya Gibran. Itu kan Mm-mm. sebenarnya yang terjadi. Betul. Nah, orang-orang seperti ini itu kadang-kadang sangat bersemangat, putus asa lagi lihat situasi, bersemangat putus asa lagi. Ya, ya saya paham kalau kemudian mereka lihat, "Nah, ngapain kita mendukung-dukung Pak Prabowo kalau kemudian ternyata dia sendiri tidak tidak apa tidak serius lah gitu berhadapan dengan Pak Jokowi, kan banyak yang suara-suara semacam itu gitu ya. Kita bisa paham kalau ada orang-orang semacam itu yang merasa itu, tapi saya kira dalam hal ini babnya itu manfaat dan mudorot ya, gitu ya. Manfaat dan mudorotnya, kalau kemudian mana manfaat yang dan mudorotnya yang lebih gede, ya kita pasti pilih. Jadi nggak bukan kita milih eh, yang banget manfaat banget banget, tapi dibandingin aja lah antara manfaat dan mudorot gitu kalau itu yang mesti kita pilih kan gitu. Itu, dan kalau kemudian ini yang kita sering sebut dalam terminologi agama sebagai istihad politik kan gitu ya Iya. Mbak. Dan istihad Mm-mm. politik itu kan kalau istihad, kalau pakai terminologi istihad, kalau salah dapat satu, kalau benar kita dapat dua gitu. Daripada sama sekali tidak melakukan, itu yang sering dilakukan dia. Kalau kita tidak melakukan nanti kita akan dipertanyakan. Jadi ketika kamu terjadi kan kita katanya gitu kata bahwa kejahatan itu akan selalu ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik itu hanya diam saja. Jadi kalau Anda memilih posisi itu Anda untuk diam, Anda ya itu orang-orang jahat itu akan semakin merajalela begitu. Jadi saya kira ini kontribusi kita terus untuk speak up dan sebagainya, bahwa kemudian tidak ada hasilnya itu bukan tugas, bukan urusan kita. Urusan kita adalah terus berikhtiar kan begitu Mbak Agi ya, dan kemudian one day kita ketika ditanya, "Ah, selama kamu hidup dulu apa yang kamu lakukan?" Kita bisa menjawab bahwa kita sudah melakukan itu, bahwa kemudian ternyata takdir. Kan kita bisa kita nggak menyalahkan Allah, kita akan bilang itu takdir menyatakan seperti itu. Tapi kalau belum berusaha terus kemudian ngomong, aduh udahlah kita pasrah pada takdir lah dalam situasi semacam ini, ya eh, apa ya kita akan disalahkan juga, karena jujur pada orang-orang seperti kita ya nggak punya pilihan lain ketika kita harus berjuang di Indonesia, kecuali mungkin anak-anak muda mungkin sementara dia hijrah dulu lah ke luar negeri dan sebagainya, lihat situasi. Dan jangan bilang bahwa kabur, kan sebutnya kalau terminologi kabur itu memang negatif sih, tapi kalau hijrah dulu itu bagian dari strategi perjuangan gitu ya. Hijrah itu bukan lari dari kenyataan, tapi mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan, gitu, membangun kekuatan untuk membangun kembali Indonesia. Saya kira itu yang harus kita lakukan saat ini. Iya, kita ini kan hanya semut-semut Ibrahim, kita ini hanya burung Iya, iya, pipit. iya. Burung pipit enggak akan mungkin dia membawa air satu ember untuk memadamkan api yang Hmm, menyelimuti hmm. tubuh, membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dia mungkin Ya, hanya setetes pun, setetesnya manusia pun tidak sampai gitu. Tapi ketika ya. ditanya apa perannya burung pipit, ikut memadamkan api Iya, itu. iya, Yang iya, penting oke. prosesnya, Ya, hasilnya itu ya, Allah nanti yang akan ya. Ini memberikan terus hasil. terus bersuara ya. Ada kasus semacam ini soal komisaris, soal apa dan sebagainya, kita harus bersuara. Jangan khawatir dibilangin nyinyir, kemudian sirik dan sebagainya. Nggak ada urusannya soal itu ya.
Saya kira kita urusan kita itu urusannya bagaimana kita mencintai negara ini kok gitu ya. Ya, ya. Saya sudah banyak kehilangan teman, Mas Ersu, Oh, untuk eh, apa yang dilakukan untuk off the record, apa yang dilakukan sebelumnya karena saya dulu pernah rajin menulis juga, walaupun kemudian diblok ya, diblokir di medsos-medsos pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kehilangan teman itu kan juga dilalui oleh mereka-mereka yang berjuang begitu. Jadi bukan kita saja yang kehilangan teman gitu. Kalau kita mencontoh mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang menjadi panutan baik dalam agama, dalam hal akhlak begitu maupun dalam perjuangan mereka juga banyak yang ya, kehilangan teman dan ya, lebih buruk lagi mereka disingkirkan keluarga dan sebagainya dan tapi ya. kita masih eh, apa keindahan atau kebahagiaan Ya, kita karena masih bisa berbagi seperti ini. iya dan saya kira saya lebih ikhlas kehilangan teman daripada kehilangan idealisme, Mbak. Ya. Betul. No buat buat saya kalau itu nggak no problem sama sekali buat saya. Ya Iya, kan? iya, iya, betul. Kita masih punya dapat teman baru Hmm. ratusan ribu bahkan jutaan Yes, dengan itu kita dia. bersuara seperti ini kok Ya, 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 banyak sekali nah, setiap hari yang mendoakan ya, kita. ya, ya, dan makanya kemarin ada seorang teman waktu ketika ketemu kemarin saya bilang, mereka bilang, nah ini yang nggak pernah kalau di kontennya ngomongin subscribe dan likes gitu. Memang kita nggak pernah ngomong gitu ya, karena kita memang bukan target kita itu bukan bukan mencari seperti itu ya. Makanya saya selalu bilang bahwa kemudian kalau teman-teman nganggap bahwa ini adalah kali teman-teman ini seide, sahabat-sahabat kita seide dengan ini Ya, dan kemudian mensupport bermanfaat. kita, bermanfaat, Mhm. mensupport kita dengan subscribe dan kemudian like, ya tentu kita ucapkan terima kasih dan kita berarti makin banyak sahabat di antara kita semua gitu ya. Itu Betul. sebenarnya itulah sebenarnya contoh konten-konten yang kita lakukan saat ini. Jadi ini bukan bukan jadi curhat, tapi kita perlu memberikan semacam clarify ya soal soal posisi ini karena banyak sekali teman-teman yang udah mulai merasa apatis dengan situasi. Jangan jangan pernah apatis soal itu. Saya kira kita ngomongin itu ya Mbak Agi ya, hari ini ya, nggak Oke. nggak usah kita biar fokus, jangan terlalu banyak isu memang soal ijazah palsu dan sebagainya nanti kita bahas di bagian lain. Tapi kita Mhm. mesti melihat fenomena yang apa ini yang kita sebut ya kita sebut Mhm. sebagai political madness itu apa ya? Ini kegilaan politik yang terjadi di Indonesia atau apa ini namanya yang sedang terjadi? Tapi nah, ini kan kalau ngomongin kegilaan kita jadi ingat gitu bahwa dulu kalau ada kalau dalam di Jawa ada namanya ramalan Ronggo Warsito gitu ya. Iya Mbak Oh gitu iya. ya. Gitu Mhm. bahwa Mhm. nanti akan ada zaman edan dan yang nggak edan Benar. nggak kebagian nggak keduman gitu. Tapi Mhm. se beruntung-untung orang yang gila tetap aja orang yang iling dan losodo. Itu yang saya kira penting kita ingatkan ya. Jangan pernah putus asa Betul. Dengan termasuk ya, ya. ya teman-teman yang menghadapi kesulitan hidup juga sekarang gitu. Teman-teman yang juga usahanya mungkin bangkrut, teman-teman yang mencari pekerjaan juga sulit di tengah Mhm. saat ini. Ingatlah bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan dan Ada jalan. tetapi Betul. tidak hanya cukup hanya berdoa. Kita Mhm. harus berikhtiar. Itu yang harus Mhm. kita Mhm. lakukan. Ya, bahagia. Mhm. Oke. Ya, kita pamit, tetap semangat ya. Termasuk mereka-mereka yang sarjana-sarjana yang terpaksa jadi PPSU, Anda itu sangat Hebat. hormat di depan kami. Iya, terhebat dan terhormat di depan kami. Saya mohon pamit, Mhm. saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat ya. Ya, Tetap berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.